Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rahman dan Rahimnya jualah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peran salat dalam kehidupan. Kita harus paham bahwa salat adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan, walaupun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Karena ini adalah bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, kata Allah. Bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Saudara, sebagai seorang muslim, kita harus mampu mengimplementasikan salat ini dalam kehidupan kita. Sehingga dengan melaksanakan salat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang realisasi nilai salat yang kita lakukan dalam kehidupan kita, agar salat yang kita lakukan akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudara, kalau salat sudah menjadi terpatri dalam diri kita,
insya Allah hidup kita terarah, hidup kita terbimbing ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tidak akan menjadi manusia-manusia yang sombong dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terutama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terpatri salatnya dalam kehidupannya, dan dia tahu bahwa salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka dia berusaha terus meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dia rakus dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka salat kita akan terpelihara. Dan inilah yang nanti mendapat jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di yaumil qiyamah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, adalah salat. Kalau salat kita benar, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan contohnya yang kita ikuti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Rasul. Maka salat ini mampu menjembatani seluruh rangkaian yang kita lakukan dalam kehidupan kita, akan dianggap dan dicap oleh Allah menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki terus salat yang kita lakukan dalam kehidupan. Insya Allah, kalau sudah kita berusaha mendata salat kita dengan baik, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan jalankan dalam kehidupan, termasuk ketentuan yang sudah diatur oleh Allah terhadap negara ini. Kalau dia memahami bahwa tatanan salat tersebut, insya Allah siapapun pemimpinnya, dia akan berusaha menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupnya selalu dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara-saudara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, salat yang kita lakukan jangan sampai nanti salat yang tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lakukan, tapi kesombongan kita kepada Allah dan kepada manusia tetap kita jalankan, maka salat itu tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lakukan, tapi ketika ada aturan Allah yang diinginkan oleh Allah, tegakkan ketentuan Allah, aturan-aturan Allah, lalu kita tidak mau berusaha menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti salat kita juga tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada kata kalimat yang indah dalam tatanan salat yang kita lakukan ketika kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Indah sekali kalimat ini. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan dalam salat. Kenapa saya katakan kalimat ini indah? Ketika kita baca kalimat ini lalu kita pahami betapa bahagianya kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hakul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka realisasinya setelah kita melaksanakan salat, kita tunjukkan
buktikan kepada Allah bahwa apa yang kita ucapkan dan kita janjikan kepada Allah, kita buktikan di mana saja kita berada. Saudara, inilah sholat yang insya Allah nanti akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayo mari kita tata apa yang kita lakukan melalui sholat ini agar kita mampu membackup diri kita, memfilter diri kita agar kita jauh dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi kita semua, bil khusus bagi diri khatib. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yuk kita bertafakur sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan akidah, dan kita diberikan keistiqomahan agar kita dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di dunia ini. Setelah kita berusaha, maka bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yadhkurukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.